Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iputu Marceliano Alessandro Novel saya, NPM 12121000265, kelas D. Di sini saya akan menjelaskan tentang paragraf. Ketika membaca tulisan, artikel, makalah, atau buku, kita melihat kenyataan bahwa tulisan-tulisan itu terbagi dalam kelompok-kelompok kalimat. Satu kelompok kalimat sama dengan satu paragraf. Yang pertama ada Sucipto dan Hasan, menyatakan paragraf adalah bagian-bagian karangan atau teks yang terdiri atas kalimat-kalimat yang berhubung secara utuh dan padu serta merupakan satu kesatuan pokok pikiran. Yang kedua ada Oshima dan Bokwe, berpendapat paragraf pada dasarnya ialah bagian terkecil organisasi karangan. Yang ketiga, menurut Tarigan, paragraf adalah seperangkat kalimat yang tersusun secara logis atau sistematis yang merupakan satu kesatuan ekspresi pikiran yang relawan dan mendukung pikiran pokok dalam keseluruhan karangan. Paragraf merupakan kumpulan beberapa kalimat yang menggunakan suatu gagasan secara utuh. Gagasan itu biasanya berupa ide pokok, dan ide pokok tersebut biasanya diwujudkan dalam kalimat utama. Paragraf merupakan penuangan ide dari penulis melalui beberapa kalimat yang berkaitan dan memiliki satu tema. Oleh karena itu, paragraf juga dapat disebut sebagai karangan yang singkat. Fungsi paragraf: mengekspresikan gagasan yang tertulis, memberikan bentuk suatu pikiran dan perasaan ke dalam rangkaian kalimat sehingga membentuk suatu kesatuan. Untuk menandai peralihan gagasan baru, sebuah karangan yang terdiri beberapa paragraf memiliki beberapa ide atau gagasan ide. Gagasan tersebut terletak di masing-masing paragraf, sehingga jika kita membuat paragraf baru, maka juga membuat gagasan baru. Untuk memudahkan menulis dan pembacaan, akan baik kalau pembaca paham dengan mudah apa yang telah dituliskan. Jenis paragraf. Mengenai jenis-jenis paragraf, kita dapat mengklarifikasikannya berdasarkan: 1. Letak kalimat utama atau gagasan pokok, deduktif, induktif, interaktif, dan campuran. Jenis cerita, sifat, dan tujuan, narasi, eksposisi, argumentasi, dan persuasi. Fungsinya dalam karangan: pembuka, isi, penghubung, dan penutup. Kemauannya sulit untuk diikuti. Dalam rapat sebelumnya sudah diputuskan bahwa dana itu harus disimpan dulu. Para peserta sudah menyepakati hal itu, akan tetapi hari ini ia memaksa menggunakannya membuka usaha baru. Paragraf deduktif. Paragraf yang dimulai dengan mengemukakan gagasan pokok atau kalimat utama, kemudian diikuti dengan kalimat-kalimat penjelas, umum atau khusus. Contoh, semua orang menyadari bahwa bahasa merupakan sarana pengembangan budaya. Tanpa bahasa, sendi-sendi kehidupan akan lemah, komunikasi tidak akan lancar, informasi akan sendat-sendat. Bahasa memang alat komunikasi yang penting, efektif, dan efisien. Paragraf induktif. Paragraf yang dimulai dengan mengemukakan penjelasan-penjelasan, kemudian diakhiri dengan gagasan pokok, khusus atau umum. Contoh, dalam kehidupan sehari-hari, manusia tidak akan lepas dari komunikasi. Kegiatan apapun yang dilakukan manusia pasti menggunakan sarana komunikasi, baik sarana komunikasi yang sederhana maupun yang modern. Kebudayaan dan peradaban manusia tidak akan bisa maju seperti sekarang tanpa adanya sarana komunikasi. Paragraf campuran. Paragraf yang dimulai dengan mengemukakan
mengemukakan gagasan pokok, kemudian diikuti kalimat penjelas dan diakhiri dengan kalimat utama atau simpulan. Kalimat utama yang ada pada akhir paragraf merupakan penegasan dari awal paragraf. Contoh, jam istirahat. Boy tengah menulis sesuatu di buku agenda sambil menikmati bekal dari rumah. Sesekali kepalanya menengadah ke langit-langit perpustakaan, mengernyitakan kening, tersenyum dan kembali menulis. Asik sekali, seakan di ruangan perpustakaan hanya ada dia. Paragraf narasi atau menceritakan. Paragraf narasi adalah paragraf yang menceritakan suatu peristiwa atau kejadian yang di dalamnya terdapat alur cerita, setting, tokoh, dan konflik. Contoh, perempuan itu tinggi semampai, jilbab warna ungu yang menutupi kepalanya membuat kulit wajahnya yang kuning nampak semakin cantik. Matanya bulat bersinar disertai bulu mata yang tebal. Hidungnya mancung sekali, mirip dengan para wanita Palestina. Paragraf deskripsi atau menggambarkan. Paragraf deskripsi adalah paragraf yang menggambarkan suatu objek sehingga pembaca seakan bisa melihat, mendengar, atau merasa objek yang digambar itu. Objek yang dideskripsikan dapat berupa orang, benda, atau tempat.